Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in wa ala umri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Halo semuanya, perkenalkan saya Nursipa Salpia dengan NIM 12120209191. Saya merupakan mahasiswi dari Prodi Pendidikan Agama Islam semester 5, tepatnya di kelas PAI 5E. Alasan saya membuat video ini sebagai syarat untuk memenuhi ujian akhir semester saya pada mata kuliah Filsafat Pendidikan Islam. Jika teori emanasi mengenalkan kita pada hubungan alam dengan pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, sedangkan filosof Barat kebanyakan berpendapat bahwa munculnya alam merupakan pancaran, bukan karena ciptaan. Lalu, jika ditanyakan apa pendapat saya mengenai pemikiran filsafat ini, maka saya akan berpendapat bahwa alam semesta ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan artian tidak mungkin ada suatu bentuk objek perwujudan jika tidak ada yang menciptakannya. Maka secara tidak langsung saya setuju dengan teori emanasi bahwa hubungan alam itu sangat erat kaitannya dengan penciptaan, dengan ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum kita mengetahui tentang hakikat jiwa menurut Ibnu Sina dan juga Mula Sadra, maka kita juga perlu mengetahui siapa itu Ibnu Sina dan juga Mula Sadra. Ibnu Sina yang dikenal di Barat sebagai Avicenna dan Mula Sadra adalah dua tokoh utama dalam sejarah pemikiran Islam, khususnya dalam bidang filsafat. Keduanya memiliki pandangan yang berbeda mengenai hakikat jiwa. Berikut adalah deskripsi tentang hakikat jiwa menurut Ibnu Sina dan juga perbedaannya dengan Mula Sadra. Yang pertama, hakikat jiwa menurut Ibnu Sina. Nah, Ibnu Sina juga memandang bahwa jiwa memiliki kemampuan yang untuk memahami dan berpikir. Proses kognitif menurutnya melibatkan kemampuan jiwa untuk mengenali konsep-konsep universal dan memahami realitas. Ibnu Sina juga membedakan antara jiwa manusia dan jiwa hewan berdasarkan tingkat kecerdasannya. Jiwa manusia menurutnya memiliki kemampuan intelektual yang lebih tinggi daripada jiwa hewan. Jadi kesimpulannya, hakikat jiwa manusia itu berada di atas jiwa hewan gitu menurut Ibnu Sina. Nah, berbeda dengan pendapat Ibnu Sina, Mula Sadra tidak memandang jiwa sebagai entitas yang sepenuhnya terpisah dari tubuh. Bagi Mula Sadra, jiwa dan tubuh saling terkait dan tidak dapat dipisahkan sepenuhnya. Nah, jadi dapat disimpulkan perbedaan mendasar antara pandangan Ibnu Sina dan Mula Sadra terletak pada konsep hakikat eksistensi jiwa. Nah, Ibnu Sina melihat jiwa sebagai substansi yang independen, sementara Mula Sadra mengaitkannya erat dengan eksistensi dan mengusulkan konsep kembalinya jiwa kepada asal-usulnya. Seperti yang dikenal dalam sejarah filsafat Islam, Ibnu Miskawai dan Ikhwanus Sofa merupakan dua tokoh yang berkontribusi dalam pengembangan pemikiran etika atau filsafat akhlak. Berikut adalah beberapa penjelasan mengenai filsafat akhlak Ibnu Miskawai dan Ikhwanus Sofa serta implikasinya terhadap pendidikan akhlak. Yang pertama, Ibnu Miskawai adalah seorang filosof Persia yang hidup pada abad ke-10. Ia dikenal karena karyanya yang berjudul Tahzib al-Akhlaq atau pengentasan akhlak. Dalam karyanya, Ibnu Miskawai mengembangkan konsep etika dengan fokus pada pembentukan karakter moral dan pengembangan diri. Ibnu Miskawai mengajukan bahwa tujuan hidup manusia adalah mencapai kebahagiaan dan kesejahteraan yang dapat dicapai melalui pembentukan karakter moral yang baik. Ia menekankan pentingnya etika dipegang oleh individu. Nah, implikasinya terhadap pendidikan akhlak, pemikiran Ibnu Miskawai memiliki implikasi yang signifikan terhadap pendidikan akhlak. Pendidikan akhlak diarahkan pada pembentukan karakter moral yang baik, pengembangan sifat-sifat mulia, dan pemahaman tentang nilai-nilai etika. Guru dalam konteks pendidikan akhlak diharapkan dapat memainkan peran penting dalam membimbing siswa menuju kesempurnaan moral dan kesejahteraan. Selanjutnya,
Ikhwanus Shafa. Filsafat akhlak Ikhwanus Shafa atau saudara-saudara purnama adalah kelompok filsafat dan penulis yang hidup pada abad ke-10 Masehi. Mereka dikenal karena karya kolektif mereka yang berjudul Risalah Ikhwanus Shafa atau Epistle of the Brethren of Furite. Dalam karyanya, mereka menggabungkan unsur-unsur filsafat Yunani dengan pemikiran dengan pemikiran Islam. Nah, Ikhwanus Shafa mengembangkan konsep tentang etika dan moralitas dengan menekankannya perlunya individu untuk mencapai kesempurnaan moral dan spiritual. Mereka memandang bahwa pemahaman terhadap hakikat alam semesta dan keterkaitan manusia dengan keberadaan yang lebih tinggi dapat membawa individu menuju kehidupan yang bermakna. Nah, kemudian implikasinya terhadap pendidikan akhlak. Pendidikan akhlak menurut pandangan Ikhwanus Shafa melibatkan pemahaman mendalam tentang prinsip-prinsip moralitas dan nilai-nilai kebenaran. Pendidikan ini diarahkan pada pengembangan kesadaran spiritual dan kebijaksanaan moral. Nah, guru dalam pendidikan akhlak diharapkan dapat memberikan wawasan filosofis dan pedagogis yang dapat membimbing siswa menuju pemahaman yang lebih dalam tentang tujuan hidup dan moralitas. Dan penerapan pemikiran ini dalam konteks pendidikan dapat bervariasi, dan pemahaman yang lebih mendalam seringkali memerlukan penelitian dan diskusi lebih lanjut. Menurut Al-Ghazali, ketiga konsep ini saling keterkaitan dan saling memperkuat. Yang pertama, akhlak dan ilmu. Ilmu yang dimaksud oleh Al-Ghazali adalah ilmu agama yang mencakup pengetahuan tentang hukum-hukum Islam dan juga prinsip-prinsip moral. Ilmu agama membimbing individu dalam melaksanakan amal perbuatan yang baik dan meningkatkan akhlak. Kemudian yang kedua, akhlak dan tauhid. Akhlak yang baik adalah hasil dari keyakinan yang kokoh terhadap tauhid, kesadaran akan keberadaan Allah, kepatuhannya kepadanya, dan cinta kepadanya membentuk dasar moralitas yang benar. Kemudian yang terakhir adalah ilmu dan tauhid. Ilmu, khususnya ilmu agama, membantu memahami dan memperkuat keyakinan kepada tauhid, pengetahuan tentang Allah, sifat-sifatnya, dan juga kehendaknya yang dapat membimbing individu dalam mengamalkan tauhid dengan penuh pengertian. Dengan menggabungkan akhlak, ilmu, dan tauhid, Al-Ghazali merinci pandangan Islam tentang kehidupan yang utuh, di mana pengetahuan dan moralitas dipercaya oleh keyakinan kepada Tuhan yang satu. Konsep ini menciptakan dasar untuk kehidupan yang bermakna dan harmonis dalam perspektif Islam. Pemikiran filsafat Suhrawardi atau dikenal sebagai Syekh al-Ishraq, Syekh Cahaya. Nah, mencerminkan aliran filsafat yang khas dan inovatif dalam tradisi pemikiran Islam. Suhrawardi al-Maktul lahir sekitar tahun 1155 Masehi dan meninggal pada tahun 1191 Masehi. Nah, beliau ini adalah seorang filosof Persia yang terkenal dengan konsepnya tentang hikmah atau kebijaksanaan dan penekanannya pada makna simbolis cahaya dalam pemahaman kebenaran spiritual. Nah, berikut adalah beberapa poin kunci dalam pemikiran filsafat Suhrawardi. Yang pertama adalah konsep cahaya atau biasa dikenal dengan Ishraq. Nah, pemikiran utama Suhrawardi adalah konsep Ishraq atau pencerahan. Ia memandang cahaya sebagai simbol dan kunci pemahaman tertinggi. Cahaya dalam pemikirannya bukan hanya sebatas cahaya fisik saja, melainkan juga simbol kebijaksanaan ilahi dan kehadiran Tuhan. Konsep ini memberikan dimensi mistis dan spiritual pada pemikiran Suhrawardi. Kemudian yang kedua, Suhrawardi mengenalkan konsep alam fantasi atau alam mital, suatu dimensi yang melibatkan realitas non-material dan entitas spiritual. Alam ini dianggap oleh beliau sebagai perantara antara dunia materi dan keberadaan ilahi. Suhrawardi menyebutnya sebagai alam antara yang memfasilitasi transmisi cahaya ilahi ke alam materi. Nah, mungkin cukup sekian video yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.